Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prayoga dari Sistem Informasi PBJJ Palembang ingin mengerjakan tugas 3. Oke, nah sekarang kita akan belajar konsep dasar Object Oriented Programming atau OOP dengan membuat aplikasi restoran sederhana. Dan di video ini kita akan belajar 4 hal penting, di mana kita akan membuat sebuah kelas dengan subclass dan cara menyimpan data dengan aman, dan cara menangani error, dan cara menyimpan data ke file. Dan tenang saja, saya akan menjelaskan step by step, jadi cocok untuk kita terapkan atau mungkin kita pelajari. Nah, di sini kita akan membuat sebuah studi kasus manajemen restoran, dan kita membuat kelas abstract menu item yang menampilkan menu dan menu itemnya, makanan, minuman, dan diskon. Nah, saya akan langsung ke projectnya. Jadi saya akan masuk ke Java. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil dari project yang telah kita buat dengan link java main.java. Nah, ini adalah tampilan dari manajemen restoran kita. Nah, di sini saya akan mendemokan skrip singkat tentang fitur dari aplikasi yang akan kita buat, di mana di sini ada fitur satu tampil item ke menu, menghapus item dari menu, dan buat pesanan baru, dan tampilkan simpan dan simpan setelah pesanan, simpan ke file, dan keluar. Nah, nanti kita akan demokan alurnya, dan kita akan kembali ke codingan, dan saya akan menjelaskan codingan sedikit supaya kita memahami alur dari OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di sini kita masuk ke menu item. Saya akan menjelaskan apa itu kelas. Nah, kelas itu menurut saya seperti cetakan atau template. Misalnya kalau kita punya cetakan kue, kita bisa bikin banyak kue dengan bentuk yang sama. Nah, di program kita, menu item, kelas menu item adalah cetakan untuk semua item menu di restoran. Nah, lihat, setiap item pasti punya nama, harga, dan kategori. Nah, misalnya di sini ada nasi goreng dan harganya 25.000 dan masuk di kategori makanan Indonesia. Nah, di sini ada kata private. Arti kata private di sini artinya data ini dilindungi dan tidak bisa diakses sembarangan dari luar. Dan kemudian ada kata abstrak di sini, yaitu adalah kelas untuk template dan tidak bisa langsung dibuat objeknya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelas dari anak menu item. Ini disebut inheritance atau pewarisan. Nah, di sini sama seperti anak mewarisi sifat orang tua, kelas anak mewarisi properti kelas induk. Dan kita masuk ke file makanan. Nah, kita lihat bahwa kelas makanan di sini extend ke menu item yang kita lihat sebelumnya di sini, abstract class menu item. Nah, di sini kita perhatikan ada kata extends. Arti kata extends di sini adalah makanan adalah anak dari menu item. Makanan punya semua yang dimiliki item plus jenis makanan tambahan. Nah, di sini kita menambahkan jenis makanan. Construct di sini adalah buat objek makanan baru. Dan super artinya di sini kita panggil construct dari parent class dulu. Nah, analogi sederhananya, bayangkan menu item seperti formulir dasar yang punya kolom nama, harga, dan kategori. Nah, makanan adalah formulir khusus yang punya kolom tambahan seperti jenis makanan. Misalnya
belanja dan jenis makanannya makanan utama. Seperti itu. Nah, kita lanjut juga ke anak dari menu item. Selain makanan, ada juga minuman dan diskon. Sama seperti makanan, minuman dan diskon juga memiliki info tambahan seperti jenis minuman, dan diskon memiliki tambahan seperti persen diskon, dan semuanya tetap punya nama, harga, kategori, dan menu dari menu item. Nah, bagaimana sih mengelola banyak data dengan ArrayList? Nah, sekarang kita simpan banyak item menu sekaligus. Nah, bagaimana menyimpan data item menu sekaligus secara banyak? Nah, di sini kita perhatikan, di sini menggunakan ArrayList seperti daftar yang bisa ditambah atau dikurangi. Analogi sederhananya, ArrayList itu seperti keranjang belanja, dan kita bisa memasukkan barang dengan menggunakan function tambah item dan hapus barang. Nah, di sini kita menemukan function hapus item dan mengambil semua barang atau melihat semua barang dari keranjang yang menggunakan function get item. Nah, di sini kita bisa masukkan makanan, minuman, atau diskon ke dalam ArrayList yang sama. Ini karena semua adalah menu item, dan ini disebut polymorphism. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara menangani error, dan tentunya user pasti melakukan kesalahan, dan kita harus membuat log atau pesan error dari perilaku yang dilakukan user. Nah, misalnya item dari list dari keranjang belanja misalnya, atau item menu itu tersedia sampai 5 jenis. Akan tetapi user entry atau memasukkan nomor sampai 6. Nah, di situ kita perlu membuat sebuah error handling. Nah, di sini saya akan menunjukkan menu exception. Menu exception. Di menu exception ini seperti alarm kalau ada yang salah atau alarm bunyi, dan kita tahu apa masalahnya dengan begini, program tidak crash tapi kasih pesan error yang salah. Nah, bagaimana kalau data tidak hilang? Nah, atau bagaimana biar data tidak hilang saat program ditutup? Kita simpan data itu di dalam file text. Dalam menu ini kita mempunyai sebuah function yang namanya simpan data ke file. Ini akan menyimpan semua struk dari belanja yang digunakan atau belanja yang telah dibelanjakan oleh user. Nah, sekarang kita akan running programnya supaya lebih jelas. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengulangi dari program yang kita buat tadi. Jadi kita akan run Java-nya kembali, run Java. Oops. What is what happened? Nah, kita akan run Java-nya di terminal. Saya ketikkan Java run main Java. Ini akan melihat ini Java run main dot.
akan kembali menjalankan program yang sudah kita buat dengan menggunakan Java main.java. Nah, di sini kita membuat sebuah welcome message dengan selamat datang di sistem manajemen restoran. Nah, di sini akan kita menggunakan fitur 1. Nah, di sini kita akan menambahkan makanan dengan mengetikkan angka 1 sampai 3. Kita akan menambahkan makanan terlebih dahulu dengan nama makanannya yaitu mie goreng. Harganya 25.000 dan kategorinya 1 jenis makanan utama. Dan kita akan tampilkan dengan mengetikkan angka 3. Nah, di sini tersedia mie goreng dengan utama dan 25.000. Nah, sekarang kita akan menambahkan kembali item minuman. Air putih, harga 3.000, kategori dingin. Dan juga kita akan menambahkan diskonnya promo itu harganya kita buat diskonnya ini 10.000, kategorinya 1, persentase diskon kita buat 10%. Enter. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pesanan baru dengan mengetikkan 4. Nama pelanggan itu Kevin, nomor meja nomor 1. Nah, di sini saya akan memesan nomor 1. Saya akan memesan mie goreng, jumlahnya 4. Dan saya juga akan memesan air putih, jumlahnya 4 juga. Nah, di sini saya akan melihat pesanan saat ini. Ini ada air putih 4 kali 3 12.000 dan mie goreng berjumlah 4 kuantitas 4 harga 25.000 menjadi 11.000 dan diskonnya 11.000 berupa 10% dari 112.000 dipotong menjadi 11.200 dan total bayarnya akan menjadi 11.800. Nah, saya akan selesai memesan dan saya akan tampilkan dan simpan struk pesanan. Nah, struk berhasil disimpan ke file berikut dan nah, kalau kita lihat kembali tampilkan pesanan itu akan otomatis terhapus dan disimpan ke file berikut ini. Nah, ini merupakan pesanan yang kita buat tadi dan sudah disimpan di file .txt dan tidak akan hilang kalau kita close atau tutup aplikasinya. Nah, berikut ini perhitungan yang telah dilakukan dan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sekian dulu tugas 3 kali ini dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Sekian tugas 3 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.